Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tidak ada kata yang layak kita panjatkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kita kembali bersyukur diberi kesempatan berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada ahlul bait beliau, kepada sahabat-sahabat terbaik beliau ridwanullah alaihim ajma'in, dan kepada kita semua yang senantiasa insyaallah mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah. Anak-anakku yang Pak Ges banggakan, kita kembali bertemu di sesi kedua ya bersama saya. Kita insyaallah hari ini akan membahas fikih puasa. Fikih puasa Ramadan. Fikih puasa Ramadan. Taib, kita masuk. Nah, puasa secara bahasa itu artinya as-syam atau as-shaum. Puasa secara bahasa itu artinya as-syam atau as-shaum. Artinya as-shaum atau as-syam itu artinya al-imsak. Ya. As-syam atau as-shaum artinya apa tadi? Al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Al-imsak artinya menahan diri. Ya. Adapun secara istilah ya, shiyam atau shaum artinya secara istilah beribadah kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Saya ulangi, jangan resah. As-syam secara istilah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Apa tadi secara istilah? Fajar shadiq sampai terbenam. Ya. Jadi beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Dimulai dari apa tadi? Ya. Jadi nanti memang ada fajar shadiq, fajar kadzib. Kalau kamu nanti yang laki-laki terutama ini yang suka azan, itu harus bisa membedakan antara fajar kadzib dengan fajar shadiq ya.
Silakan yang belum, ya. Ya. Fajar kadzib itu fajar yang muncul pertama. Ya. Itu ciri-cirinya seperti ekor serigala. Ya. Fajar kadzib itu seperti ekor serigala. Dan itu belum masuk waktu subuh. Ya. Tapi yang benar subuh itu ditandai dengan fajar shadiq. Ya, itu nanti seperti benang putih yang lurus atau melintang. Ini namanya fajar shadiq. Nah, dimulai subuh atau dimulai puasa dari fajar shadiq. Ya. Ngerti ya? Paham enggak? Bedain antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Tadi fajar kadzib apa? Fajar kadzib itu fajar yang yang muncul pertama, bentuknya seperti ekor serigala. Nanti searching aja. Ya berarti dia nggak lurus begitu ya. Dia agak nggak lurus seperti itu. Nah, nanti yuk ngeliat aja nanti di Google barangkali, lihat gimana ekor serigala. Yang pertama. Nah itu belum waktu subuh, belum dimulai puasa. Nanti kita lihat fajar shadiq. Paham ya? Dia nanti seperti benang atau tali putih yang panjang, lurus. Paham? Itu fajar shadiq. Ya. Nah, ini muadzin ini harus paham tentang fajar shadiq. Jangan sampai azan sebelum waktunya. Ya itu. Jadi beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatal puasa lainnya dari fajar kadzib ke shadiq. Gak apa kamu latihan, bisa kok dilihat pakai mata kita gitu, bisa kelihatan. Ya itu insya Allah kelihatan. Ya, dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari. Jadi maghrib itu bukan hanya azan sebenarnya. Kalau kita pengen ke fikih, tapi terbenam matahari itulah mulai maghrib. Ya gitu. Jadi kalau terbenam matahari, para ulama mengatakan sudah masuk waktu maghrib otomatis. Ya maghrib artinya terbenam. Nah itu maksudnya. Ya. Nah ini harus difahami oleh kalian atau muadzin ini harus paham tentang gitu. Ya jadi puasa secara bahasa itu menahan diri. Al-imsak menahan diri. Ya nanti adapun ya ketika kalian sahur ya patokannya itu barometernya itu adalah azan subuh bukan imsak. Ya. Gitu ya. Jadi barometer kita sahur itu bukan imsak. Ya, sekali lagi saya ulangi, barometer sahurnya kalian, batas terakhir kalian sahur itu bukan imsak tapi azan subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sahur, jarak beliau sahur dengan azan subuh itu setara dengan bacaan 50 ayat. Surat Al-Baqarah, dalam riwayat mengatakan Al-Baqarah. Ya kurang lebih saya biasa sahur jam 4 pas, 4 lebih 10, 4 lebih 15. Saya kira gak ada masalah. Jadi jangan kamu sahur jam 3. Nah, ini menyelisih sunnah. Sunnahnya sahur itu ya jarak kamu sahur dengan azan subuh bacaan 50 ayat. Ya. Karena ada hadisnya inna fis sahuri barokah. Ya sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah sahurnya harus mirip Rasul. Jangan pagi saya mah jam 12 beli nasi goreng niatnya sahur. Nah itu bukan sahur. Ya bukan sahur. Ya makan gabut tengah malam ya. Jadi bukan sahur. Jadi kalau sahur itu yang diinginkan oleh syariat adalah jarak kamu sahur dengan azan subuh setara dengan bacaan 50 ayat. Tidak cepat dan tidak lambat, sedang. Gitu ya. Kamu kira-kira berapa menit kalau baca 50 ayat? Ada setengah jam, cukup. Kalau sedang, cukup saya kira, setengah jam lah cukup. Ya. Kamu bisa mulai sahur itu jam 4. Ya tentu makannya mulainya jam 4, bukan masaknya ya. Ya kalau masak sih silakan. Ya. Nanti ibu-ibu yang lebih paham. Mau saya mulai menyantap
hidangan itu, sahur itu mulai jam 4 pas lah, setengah jam cukup. Nah disitulah ada keberkahan. Kata para ulama, apa keberkahan yang dimaksud pada hadis tersebut? Ketika kamu benar-benar sahur sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendapatkan keberkahan. Apa berkahnya? Di siang harinya kamu akan merasakan kuat, tidak mudah haus, tidak mudah lapar, tidak kelemar-kelemar, lemes. Aduh lemes pagi. Nah ini mungkin dia tidak mendapat keberkahan, kata para ulama. Dia kuat untuk sholat, kuat untuk tadarus, kuat untuk belajar begini, ya, tidak dikit-dikit ngantuk gitu. Nah itu salah satu yang kata para ulama. Jadi kamu diberikan kekuatan karena keberkahan kamu sahur sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ya? Dimengerti? Jadi nggak usah lagi takut ya ada sirine itu, nggak usah, lanjut aja. Bahkan kalau mau lebih serius, sesekali, saya ngomong sesekali ya, ini fikih, sesekali ketika kamu lagi makan azan, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Habiskan apa yang ada di piring dan di gelas. Ya, tentu ini nggak sering, sesekali. Misalnya kayak kamu minum obat atau belum minum, selagi azan belum selesai itu boleh. Tapi bukan untuk diremehkan. Gampang lah, tidur lagi aja, gampang. Nanti pas azan kan baru mulai makan, bukan baru mulai. Awas. Maksudnya kamu makan, kemudian azan. Kalau kamu buang itu mubadzir kan? Maka kata para ulama boleh, asal jangan keseringan, sekali saja. Gitu ya. Tetap harus bangunnya disiplin berarti kan, biar nggak kesian. Tapi kalau sesekali nggak ada masalah. Tapi itu masalah sahur. Jadi tolong jangan salah lagi. Ya, biasanya kan ada yang bangunin sahur ya. Atau dari masjid mereka umumkan imsak, nggak apa-apa, itu pendapat mereka. Tapi kalau mau ikutin Rasul, maka batas terakhir kamu sahur itu ya azan subuh, dan azan subuh ditandai dengan fajar shadiq. Ya, apa fajar shadiq tadi? Kok pertama? Yang kedua dong. Yang kedua. Ya, yang kedua awas. Kalau yang pertama fajar kadzib itu bohong. Fajarnya tuh bukan real fajar. Ngerti nggak? Makanya dia bentuknya seperti ekor serigala. Itu kamu jangan dulu selesai sahurnya. Tapi kalau yang kedua fajar shadiq, fajar yang kedua ya, itu melintas itu seperti benang putih. Itu namanya fajar shadiq. Itu tanda bahwa subuh sudah masuk berarti. Ngerti ya? Itu harus ngerti. Jadi biar enggak, kadang-kadang muadzin kalau enggak ngerti, nah ini adzan sebelum waktunya. Kemudian kita masuk sekarang ke hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Lanjutin. Kama min qablikum la'allakum. Artinya, wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya. Agar kalian bertakwa. Taib. Dalam hadis milik Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada di hadis Arba'in Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, "Bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjul bait wa shaum Ramadan." Ya, artinya apa? Islam dibangun di atas 5 rukun. Apa aja yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat. Ingat ya, rukun itu
kalau ditinggalkan maka tidak akan sah Islamnya. Tidak akan sah. Rukun itu harus. Rukun sholat apa? Tuma nina. Kalau sholatnya alkalin, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Rukun sholat apa? Wudu. Kalau nggak wudu sah nggak? Tidak sah. Awas, hati-hati. Ya, rukun ini nggak boleh kamu tinggalkan. Ya, taib. Berarti apa tadi rukun Islam? Berarti kamu dikatakan muslim sampai melaksanakan 5 ini, kecuali haji bila mampu. Gitu ya. Ya, adapun zakat nanti kita bahas. Ada zakat yang wajib, zakat fitrah. Adapun zakat mal kalau kamu kelebihan harta dan mencapai haul. Nanti dibahas sama guru PI-nya. Oh, saya ya guru PI-nya. Enggak, maksud di kelas 3 nanti dibahas sama Bu Zainab insyaallah. Taib. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Apa artinya? Mengucapkan kalimat syahadat. Coba dibaca kalimat syahadat. Asyhadu alla. Ya, 2 kalimat syahadat. Persaksian kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada atau meyakini, bersaksi bahwa Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Salat. Itu rukun, Mas. Rukun Islam salat itu ya, rukun. Ya, jadi Ramadan ini momen untuk memperbaiki salat. Yang sering bolong-bolong ya, harus ditutup-tutup ya, enggak boleh bolong-bolong lagi. Ya. Isyanya ketiduran, asarnya kecapean, subuhnya lelap dalam mimpi, nah itu harus diberesin pelan-pelan ya. Telat nggak apa-apa. Kalau menurut Pak Ges masih mending telat daripada nggak sholat. Telat nggak apa-apa. Untuk belajar nggak apa-apa telat. Yang penting sholat, jangan nggak sholat. Yang ketiga apa? Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Tadi ada zakat fitrah. Kapan? Kapan zakat fitrah? Malam Idul Fitri, sampai batasnya sampai imam naik mimbar. Kalau melebihi imam naik mimbar maka dianggap sedekah atau infak biasa. Ada waktunya zakat fitrah itu. Kemudian zakat mal, kalau kamu memiliki harta ya yang mencapai haul. Nanti belajar di sana. Kemudian wa hajjul bait, dan haji ke Baitullah. Tentu ini stata'ta, dalam hadis yang lain ini stata'ta ilaihi sabila, kalau mampu. Haji itu kalau mampu, jangan dipaksain. Kalau mampu. Ya, kalau mampu secara harta, mental, ilmu, berangkat. Kalau mampu. Kemudian yang terakhir, wa shaumu Ramadan. Puasa di bulan ini wajib. Wajib. Taib. Nah, ini landasan bahwa wajibnya puasa Ramadan. Dan harus bersyukur teman-teman. Ya, harus bersyukur. Kenapa? Kalau puasa umat-umat terdahulu itu, kalian tuh enak sekarang. Sahur subuh kan? Sampai maghrib. Umat-umat terdahulu itu, mereka sahurnya dimulai dari tidur. Ngerti nggak? Kalau kamu malam jam 9 tidur, itu dimulai dari jam 9. Kamu sudah dihitung puasa. Jadi misalnya tidur jam 9, jam 10 udah nggak boleh makan minum sampai maghrib. Itu puasanya orang-orang terdahulu. Jadi sebenarnya kita tuh lebih ringan, enak. Sama sholat juga, ya. Kaum terdahulu Yahudi itu, mereka dulu disuruh sholat sehari itu 50 rakaat. Berarti kurang lebih setiap 28 menit kamu harus sholat. Ya, kamu apa kabar? Sholat dulu yuk. Akhirnya ngerjain tugas. Silakan anak-anak, kita akan belajar. Ya, sholat dulu anak-anak. Setiap 28 menit sholat. 50 rakaat sih. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah sekarang cuma 5 rakaat, tapi masih bolong jangan, nggak boleh ya. Ya, harusnya kita bersyukur. Sholat 5 rakaat, 5 waktu maaf 5 waktu itu masih bolong-bolong. 5 waktu ya, 17 rakaat, maaf. Ya, berarti fokusnya masih bagus. Gitu ya. Jadi kalau dulu 50 rakaat, sekarang berapa? 17 rakaat ya. Lebih ringan. Baik, itu. Jadi
Kalau puasa orang yang terdahulu itu dimulai dari pas tidur, dihitung puasa. Ya pas tidur. Kalau kamu tidurnya awal, ba'da isya atau ba'da tarawih jam 8 misalnya atau setengah 9, berarti dari setengah 9 sampai maghrib kamu harus berpuasa. Tapi kalau sekarang kita banyak kemudahan, ya. Malamnya kamu boleh makan, minum, ya dan seterusnya. Kemudian berarti tadi hukumnya apa? Puasa Ramadan itu wajib. Kemudian keutamaan puasa Ramadan atau keutamaan puasa secara umum. Yang pertama, keutamaan puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Saya ulangi, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, "Alaika bis-shiyam fa innahu la mithlalah." Alaika bis-shiyam fa innahu la mithlalah. Artinya, hendaknya engkau berpuasa. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Jadi puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Yang kedua, keutamaan yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Qala Allahu azza wa jal, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ingat Allah berfirman itu dalam dua tempat. Yang pertama di Al-Quran, itu wahyu, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam hadis, langsung Allah berfirman. Ya, itu adalah hadis qudsi. Faham? Itu ada dua. Di sini Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap amalan manusia itu bagi dirinya, ya. Kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku langsung yang apa? Menilainya. Ya, saya ulangi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap amalan manusia itu bagi dirinya. Maksudnya dicatat oleh malaikat. Kamu sholat dicatat sama siapa? Malaikat. Kamu zakat dicatat sama siapa? Malaikat. Kamu haji, oke, kamu sedekah. Kalau puasa langsung Allah yang nilai, bukan lewat malaikat lagi, langsung Allah yang nilai. Ya, kan nggak tahu kan? Bisa aja saya kering-keringin bibir saya, padahal tadi kumur-kumur masuk airnya, kan? Siapa yang tahu? Loh, siapa yang tahu? Iya kan? Barangkali di rumah kan, habis makan itu sakit perut, gak boleh pakai gacon. Misalnya habis makan apa, roti apa, gembung apa itu, roti apa tuh namanya? Hah? Gemblong, ya. Itu enak, ya. Coklat kacang almond enak. Itu jadi, ya sabar, nanti masih lama maghribnya. Itu makan dia terus dikering-keringin bibirnya, kan kita nggak tahu. Apalagi pakai masker kan? Ya. Masih ada coklatnya nempel di sini ternyata, kan gitu, nggak tahu. Ya, nggak, di sini emang nggak ada yang begitu, nggak ada. Oke, gitu ya. Jadi bab puasa ini langsung Allah yang nilai. Saya, kalian, itu yang nilai langsung Allah, bukan melalui malaikat lagi. Khusus ibadah puasa. Maka ini ibadah yang sangat agung, nggak boleh ya main-main, karena langsung Allah yang nilai. Ya, seperti itu. Jadi kalau kamu puasa gak sholat, itu Allah nilai. Oh, ini hambaku nih puasa tapi gak sholat. Oh, ini hambaku nih sangat semangat dalam gibah. Nah, ini Allah nilai. Loh, Allah nilai loh, hati-hati. Allah nilai. Iya, emang Fairi tuh emang begitu tahu anaknya. Nah, misalnya gitu.
Wah itu kan gibah, nggak boleh. Kalau toya begitu, emang begitu, toya itu kadang-kadang begitu sih. Nah itu Allah langsung nilai, hati-hati. Ya, hati-hati. Baik, kemudian itu yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Yang ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Ya, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar. Apa tadi, sabar apa? Terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama berpuasa. Ya, jadi puasa ini melatih kesabaran. Yang biasa ngegas, yang biasa darting, atau darting, darah tinggi, ya, yang biasa emosian, ya, yang biasa marah-marah, puasa ini adalah momen untuk latihan bersabar, ya. Ya, nggak apa, sabar. Ya, latihan sabar. Ya. Yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Tidak boleh senderan, Mbak. Ya. Baik. Yang keempat, keutamaan puasa, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Apa itu syafaat? Penolong. Apa itu syafaat? Penolong. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi." Ya. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Hakim, Al-Haythami mengatakan semua perawinya dijadikan hujjah dalam As-Sahih. Ya. Jadi di hari kiamat nanti ada yaumul hisab. Apa? Hari perhitungan. Dihitung semua. Oh, Nabil ketika di dunia dari balik dihitung. Oh, kebaikannya ini. Keburukannya ini. Kezalimannya ini. Kalau kurang, itu bisa dan pasti masuk neraka. Nanti dicari dulu penolongnya. Gimana Al-Quran dia? Bagus nggak? Oh, alhamdulillah. Siangnya baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Ya sudah, Allah perintahkan Quran, kasih dia syafaat. Maka dikasih syafaat, penolong, ditolong. Hingga dimudahkan dia masuk surga. Ya. Dan penolong itu macam-macam nanti. Ada teman yang solih, itu bisa jadi syafaat. Ya, teman yang solih, ya, dirga pilih-pilih teman yang solih. Jadi sekarang mikirnya teman ini bisa jadi syafaat apa enggak? Kalau enggak, tinggalkan, cari teman yang solih atau soleha. Karena kita di sana butuh syafaat, bukan butuh teman. Ya, bukan hanya sekedar teman maksud saya. Butuh teman yang solih atau teman yang soleha. Ya, apa dalilnya? Di surat apa? Surat apa? Zuhruf kalau saya nggak salah. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum ba'd illal muttaqun. Pada hari itu sahabat-sahabat akrab saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya hati-hati Mas, Mbak, kalau nyari teman tuh hati-hati. Jangan cuman asyik,
tapi bisa ngasih syafaat apa enggak? Gitu. Ya. Bukan cuma jago ngevape gitu loh, tapi bisa enggak nih bawa ke surga? Gitu loh. Loh, serius ini. Karena nanti di hari kiamat nanti ya, dikatakan kepada seseorang masuk surga. Orang ini masuk ke surga, kemudian dia tidak mendapati temannya. Lalu dia katakan kepada Allah, "Ya Allah, kok saya enggak temuin teman saya?" Loh, kata Allah, "Di mana teman kamu? Di surga enggak ada ya Allah." Ya sudah kalau begitu kata Allah, cari di neraka, ambil. Allah kasih dia, ya, dikasih orang ini untuk memberikan syafaat. Dicari itu orang dari neraka, dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke surga. Karena teman yang soleh, teman yang soleh. Makanya nggak boleh bercanda, nggak boleh main-main. Ketika mencari teman, nggak boleh main-main. Jadi jangan nggak enak, nggak boleh. Karena ini masalah serius. Surga neraka itu serius, nggak boleh main-main. Jadi kita harus cari teman yang soleh, nggak boleh yang sembarangan. Ya, di samping kita membaca Al-Quran, berharap Quran memberikan kita syafaat. Ya, seperti itu. Jadi puasa memberikan syafaat. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Pagi ulangi, keutamaan yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Ya. Yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang melihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah, Al-Ahzab ayat 35. Allah sebutkan banyak orang di situ, ya. Salah satunya orang yang berpuasa. Itu mendapatkan apa? A'adallahu lahu maghfirah wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, bukankah kita semua pendosa? Ya, betul nggak? Saya, kalian semua pendosa. Kira-kira mau nggak dengan berpuasa Allah ampunin? Kan gitu, ya kan? Kan sebenarnya kata para ulama, kenapa seorang bisa masuk neraka selain atas kehendak Allah? Itu karena nanti pas ditimbang beratnya kemana ini? Oh ternyata dosanya banyak, maka harus di laundry dulu di neraka. Mau nggak di laundry di neraka? Nggak mau kan? Mau? Ya. Taib. Kemudian kalau kamu puasa ikhlas karena Allah, maka kamu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Mau nggak? Mau nggak? Nah, taib. Yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Puasa adalah perisai dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahu perisai, tameng, pelindung perisai itu. Ya. Jadi puasa itu perisai. Dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini milik Bukhari, siapa saja yang pernah atau yang ikhlas berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya, wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Apa tadi hadisnya? Siapa yang berpuasa 1 hari fisabilillah di jalan Allah, kamu nih kan puasa kan? Puasa berapa hari? Enggak, sekarang udah berapa hari? Ya. Kalau dari 11 hari itu ada 1 hari saja yang kamu ikhlas, maka insya Allah kamu termasuk yang Rasul sebutkan dalam hadis ini.
Apa tadi hadisnya? Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya atau wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Mau nggak dijauhkan dari neraka? Ya, nauzubillah, masuk aja. Kita malah pengen jauh, jangan sampai masuk, nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian berikutnya tadi apa yang ke-7? Puasa itu perisai dari neraka. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, keutamaan yang terakhir, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Ya. Puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun." Artinya apa? Di dalam surga itu nanti ada 8 pintu surga. Di surga itu ada 8 pintu. Nah, salah satu pintunya itu ada yang bernama Ar-Rayyan. Double Y. Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan mungkin bisa masuk kecuali untuk orang-orang yang berpuasa di dunia. Ya, mau nggak masuk surga? Dari pintu puasa. Ya, maka kalau kamu sungguh-sungguh berpuasa, ikhlas karena Allah, insya Allah kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, pintunya ahli puasa. Nah, kemudian kita lanjut sekarang, hikmah disyariatkannya puasa. Apa hikmahnya sih? Ya, apa faidahnya? Apa pelajaran penting kita disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, puasa adalah wasilah atau sarana untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Ya, puasa adalah wasilah. Apa itu wasilah? Sarana atau cara. Ya, atau perantara. Puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Ya, jadi akan bertambah kokoh ketakwaan kita. Ya, Allah suruh kita puasa, padahal di rumah ada, di kulkas ada es nggak? Ada kan? Makanan ada nggak di rumah? Ada, tapi kenapa kamu nggak sentuh? Karena kamu latihan bertakwa kepada Allah. Ya, seperti itu. Yang kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Pak Gis, gimana caranya? Kok puasa nikmat? Bukannya kita haus, lapar. Nikmat gak puasa? Apa azab? Nikmat gak puasa? Nikmat apa azab puasa itu? Benar, nikmat apa azab? Ya udah, bukanya jam 11 gak apa-apa? Katanya nikmat. Nikmat gak? Ya udah, nanti Syawal puasa lagi ya 30 hari ya. Hah? Nikmat gak puasa? Nikmat gak? Puasa nikmat gak? Taya nikmat gak? Vina nikmat gak puasa? Gini tuh apa? Saya gak ngerti. Saya gak peka soalnya. Gini-gini apa maksudnya? Gini? Enggak? Iya. Oke. Amanda nikmat gak puasa? Masya Allah. Amel mana Amel? Amel? Nikmat gak puasa? Oke. Nanti Syawal berarti puasa lagi 30 hari, siap? Insya Allah artinya 99%. Ya. Taib. Zidni nikmat gak puasa? Nikmat. Aish? Nikmat. Kenapa ya pada jempol begitu ya? Nikmat jempol ya. Jadi Pak Ges gini deh ya. Oke. Fauzia nikmat gak puasa? Bener. Berarti gak boleh marah-marah, gak boleh tidur melulu kalau nikmat. Levi nikmat gak Levi? Mana Levi? Nikmat gak puasa? Nikmat. Kok ragu sih?
Syekh Rizky nikmat nggak puasa? Nikmat Syekh, Masya Allah. Ini Rizky ini salah satu bukan anak saya tapi siswa favorit saya. Itu Rizky, Masya Allah. Seandainya boleh nego ke kurikulum, saya mau tarik dia ke 10B, tapi saya nggak bisa ya. Nah, jadi ya, Toib. Jadi nikmat nggak? Nikmat nggak? Nggak, serius. Emang ini favorit. Kalau 10D ngerti lah. Kalau saya ngajar, saya tuh kalau udah mulai nggak excited, ngeliat Rizky jadi semangat gitu. Masya Allah. Ya, Toib, kita lanjut. Jadi nikmat nggak puasa itu? Dirga, nikmat nggak puasa? Nikmat nggak? Nikmat. Nikmat ya? Percayalah sama Dirga mah. Adit, nikmat nggak puasa? Nikmat. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Oke, Nay, nikmat nggak Nay puasa? Gini, nikmat berarti ya. Fairin nikmat nggak puasa? Nikmat. Nova nikmat nggak puasa? Nikmat. Oke. Toib. Saya mau sedikit ceritakan bagaimana sih puasanya orang-orang soleh. Itu sebut saja Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Itu anaknya Umar bin Khattab, sahabat besar, sahabat mulia radhiyallahu an. Itu ketika mau wafat, ya, diceritakan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau Abdullah bin Umar ini katakan, wahai Sa'id bin Jubair, ini detik-detik pas mau meninggalnya, pas sakaratul mautnya itu, menjelang wafatnya, saya tuh sedih, kata dia. Kata Sa'id bin Jubair, kenapa kok kamu sedih? Padahal kamu ini orang yang sholih, syekhul Islam, ahli ibadah. Rasul katakan ya tentang Abdullah bin Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abdullah rajulun sholih." Abdullah bin Umar ini orang soleh, kata Rasul. Tapi kok mau meninggal sedih gitu. Kan aneh ya, gitu kan? Akhirnya kata beliau, saya itu sedih karena 3 hal dalam meninggalkan dunia. Jadi pas mau meninggal tuh sedihnya beliau karena 3 alasan. Alasan yang pertama itu saya sedih tidak bisa lagi merasakan haus ketika berpuasa. Jadi sedihnya itu bukan nggak bisa nongkrong bareng, nggak bisa motor-motoran, nggak bisa upload foto abis pakai skincare baru, enggak. Tapi kalau beliau itu radhiyallahu an sedih nggak bisa merasakan haus ketika berpuasa. Artinya nggak bisa nih ngerasain lapar-laparan, haus-hausan ketika berpuasa. Dan yang kedua, beliau itu tidak bisa lagi merasakan nikmatnya qiyamul lail. Kalian sekarang tarawih sama aja. Tarawih, tahajud, sholat malam sama aja. Sholat tengah malam sama. Qiyamul lail itu sama semua, tahajud intinya sama. Hanya kalau tarawih dimajukan pada isya itu boleh. Tapi yang afdol di sepertiga malam atau tengah malam. Kata beliau yang pertama, saya nggak bisa merasakan haus lagi, sedih saya. Yang kedua, nggak bisa qiyamul lail lagi. Yang ketiga, saya belum sempat berjihad. Pun sama kondisinya seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pas meninggal sahabat besar ini, itu ditanya sama sahabat di sekelilingnya itu, kenapa kok sedih? Engkau ini orang besar. Tidak ada di kalangan sahabat yang paling paham tentang hal dan haram kecuali Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Orang yang luar biasa ini, orang solih. Kok sedih? Harusnya kan tenang dong. Kata beliau, saya itu sedih karena 2 hal. Yang pertama, saya itu tidak bisa lagi merasakan haus ketika berpuasa. Yang kedua, saya tidak bisa lagi merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah dalam qiyamul lail. Tuh, sedihnya orang soleh. Sedih dia, maksudnya kangen. Nih kalau saya meninggal, dia tahu nih, wah saya nggak bisa lagi nih puasa, nggak bisa lagi qiyamul lail, gitu. Bahkan di antara mereka orang-orang soleh ini ada yang sampai menangis. Ya, Amir bin Abdul Qais itu nangis. Maka kata orang-orang di sekelilingnya, bingung. Ini syekhul Islam, ini imam, suri tauladan, rujukan ilmu, diakui ilmu oleh para ulama.
Orang yang abid. Kamu nih kalau udah dengar kata-kata abid, ahli ibadah, tahajudnya itu bukan kayak kita sepertiga malam. Itu full, ya, full semalam suntuk ibadahnya. Itu ahli ibadah tuh begitu. Mungkin dia hanya tidur setengah jam sejam sampai subuh ibadah. Habis subuh ibadah lagi, ngaji ibadah terus sampai zuhur, sampai dari zuhur pada zuhur sampai asar ibadah. Hari-harinya ibadah. Itu namanya abid tuh begitu. Jadi sehari itu dia menghatamkan 30 juz. Hal biasa itu hal biasa bagi mereka. Jadi ahli ibadah ini kok sedih. Amir bin Abi Qais. Kata beliau, kata orang-orang di sekelilingnya, "Fakila ma yubkik." Wahai Amir, apa yang membuat engkau menangis? Nangis. Ulama ini nangis. Kenapa kok nangis? Ente ini soleh, ibadahnya maksimal, ilmunya bermanfaat. Kok kamu sedih? Kok nangis? Kata beliau, saya nih nggak menangis karena takut mati. Jadi saya sedih nih, nangis nih bukan karena takut mati. Dan saya itu nangis bukan karena ambisi dunia saya belum selesai, bukan. Ya misalnya nangis, kita pengen beli misal Toyota Rise misal, belum kesampaian, atau belum mau jalan-jalan ke Paris belum kesampaian terus nangis. Pas mau kamu tuh mati duluan, bukan itu. Saya nangis karena saya tidak lagi bisa merasakan hausnya ketika berpuasa dan qiyamul lail pada musim dingin. Gitu. Jadi sama, kita kan sama-sama sedih, sama-sama kangen, tapi kangennya orang-orang soleh itu berkualitas, berkelas, tidak receh kayak kita. Ya, gitu ya. Jadi kata para ulama ketika menjelaskan tentang peristiwa ini, orang-orang soleh yang sedih ketika wafat, itu dalam omongan mereka sebenarnya. Kan kalau kita kan apa yang diingat? Apa sih momen-momen berkesan kalian ketika berpuasa? Pas bukber Pak Ges, bukber di chat time tuh Pak Ges, terus naik nanti kita cari restoran di situ tuh enak Pak Ges sama teman-teman, gratis lagi Pak Ges ditraktir. Nah itu kan biasa kita begitu, ya kan? Atau Pak Ges, saya mah ngabuburitnya Pak Ges hunting masjid-masjid yang masjid itu takjilnya banyak Pak Ges. Nah itu kan. Dan alhamdulillah Pak Ges, saya itu nggak nolak Pak Ges. Takut mubazir jadi saya bungkus. Nah, boleh dibungkus gitu kan. Nah kalau mereka itu kangennya, sedihnya itu karena pengen haus-hausan, lapar-laparan ketika berpuasa. Beda nggak sama kita? Beda. Kalau kita kan apa? Pak Ges, karena aku dengar tidurnya orang yang puasa itu ibadah Pak Ges, maka aku tidur terus. Kamu lagi ngapain? Tidur ya? Enggak Pak Ges, aku lagi ibadah. Nah, padahal hadisnya dhaif. Enggak boleh dipakai, kemarin sudah dijelaskan. Naumu shaim ibadah itu hadisnya dhaif. Ya, tolong ya jangan ngantuk nih, saya ulangin. Naumu shaim ibadah hadisnya dhaif. Sohi. Bahaya ini ya. Nanti tidur terus, enggak boleh. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Jadi, puasa itu bisa nikmat loh. Kalau apa? Kalau kita itu benar-benar beriman dan puasanya dari hati, ya. Kalau puasanya nggak dari hati, pasti capek. Capek nggak? Capek. Puasa nggak dari hati itu pasti capek. Ngeluh terus, ngomel-ngomel terus, ya kan? Itu pasti kalau nggak dari hati, ya. Dikit-dikit ngelihat jam, halunya azan maghrib, nah itu berarti nggak dari hati, ya. Terus pas buka balas dendam, ya nanti lagi Mbak curhatnya Mbak, memang agak berat ya, agak berat puasa. Jadi nanti lagi curhatnya. Jadi pasti berat, gitu, ya. Pas lagi nulis, aduh kajian lagi, nulis lagi capek tangannya nih. Pagi udah panjang-panjang, materinya cepet-cepet lagi. Sebel aku mah, ya kan. Nah itu kan berarti dia gak menikmati, ya kan. Gitu kan. Kadang-kadang nanti cari alibi, mah gak ada kondangan mah, atau gak ada acara keluarga, izin dong, atau apa gitu, cari alasan. Nah kan gitu, ya. Itu kalau gak menikmati. Tapi kalau dia menikmati, puasa dari hati, maka dia akan nikmat, berhaus-haus ria, berlapar-lapar ria. Kenapa? Karena dia sedang berhaus-haus, berlapar-lapar untuk Allah, ya kan? Buat siapa kamu puasa itu?
Allah. Terus kenapa berat? Kamu kan lagi mengorbankan diri itu untuk Allah. Ya kan? Bukti bahwa kamu hamba yang taat kepada Allah. Berarti berat apa enggak? Kalau beriman berat apa enggak? Kalau dari hati terasa lama enggak puasanya? Makanya beda. Kita sama ulama beda. Kalau ulama itu pas Idul Fitri kalian kan sedang ya? Oh takbiran, ya enggak takbiran, ada yang begadang, ada yang takbiran sambil pacaran dan seterusnya macam-macam lah ya, macam-macam. Ya, sampai ada yang ini pakai HP. Alhamdulillah guys, ini sudah malam takbiran ketiga bersama Bebek misalnya. Pakai ya, vlog namanya vlog ya. Ya. Gitu. Ya kan? Alhamdulillah kembali fitri, kembali suci, kembali dosa, ente pacaran lagi. Ya, bukan kembali fitri. Ya, gitu ya. Beda ulama itu kalau sudah malam Idul Fitri banyak di antara mereka yang menangis, berat. Jadi kantung mata mereka itu bukan karena takbiran sambil begadang, tapi banyak menangis, sedih. Ramadan kok cepet banget pergi. Beda sama kita. Ya kan? Kalau kita kan langsung Mama, ayo itu H-3 diskon. Ayo ke mall. Wah, kan gitu. Ya. Ya kan gitu. Beda. Padahal bajunya kok beli lagi? Nggak ada baju, pagi 2 lemari bajunya. Nggak ada baju. Subhanallah ya. Padahal 2 lemari itu bukan baju. Wallahu alam apa itu ya? Ya, baju online atau baju goib atau gimana itu ya. Jadi beda sama kita. Nah, ini yang kita harus ambil pelajaran. Ya. Puasa itu bisa nikmat. Bisa 2 syaratnya dan gak boleh main sapu. 2 syaratnya ya Amel, Allah yahdik. 2 syaratnya, yang pertama beriman, yakin, ini yang nyuruh siapa? Allah. Yang kedua puasa dari hati. Enak deh bener. Puasa dari itu enak. Ketika nanti teman-teman kakak-kakak IPM ngasih kotak keliling misalnya sodako, ya keluar. Ya. Kalau nggak dari hati itu, waduh 2.000, ada kembalinya nggak kak? Nah kan gitu. Itu nggak dari hati berarti. Tapi kalau dia puasa, wah saya ini lagi puasa, langsung dinilai sama siapa? Oleh Allah. Malu nggak? Allah nilai kamu nih cuma 2.000, padahal di dalamnya 20.000 5, 50.000-nya 3, 100.000-nya ada 5. Kenapa nggak yang hijau aja sekali-sekali, kan boleh kan? Ya nggak? Ya nggak? Kamu kalau beli chat time pakainya yang hijau atau pakai yang 2.000? Ya hijau lah, minimal yang merah lah ya, 10.000 lah minimal kan gitu. Chat time, tapi chat time di atas 10.000 biasanya. Oh yang biru 50 ya, apalagi gitu ya. Kok buat berinfak, bersedekah, Allah ngelihat kamu, Allah langsung nilai, kok mau pakai yang 2.000 ya. Nah, itu nanti kembali lagi ke diri kita. Apakah kita benar-benar beriman? Ya yakin Allah ngelihat kita, nilai kita. Apakah kita yakin benar-benar beriman dan puasa dari hati? Enak kalau puasa dari hati itu enak. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa yang ketiga, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan. Saya ulangi, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Saya ulangi, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Yang keempat, hikmahnya, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Yang keempat, puasa menahan laju godaan setan. Puasa menahan laju godaan setan. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Ya, jadi puasa itu menimbulkan rasa iba. Ya. Jadi kepada orang-orang miskin, ya. Karena kita merasakan lapar, ya kan? Jadi kalau nanti ngelihat ada orang miskin, ada kelebihan rezeki, kita bantu mereka semampu kita.
Yang keenam, puasa membersihkan badan. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Saya ulangi. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Rukun puasa. Rukun puasa. Itu ada 2. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun, awas, tadi saya sudah sampaikan ya. Rukun itu apa? Sesuatu yang kalau kamu tinggalkan maka batal atau tidak sah. Saya ulangi, rukun-rukun puasa ada 2. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, menepati rentang waktu puasa. Maksudnya, kamu puasanya dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu maksudnya. Jadi gak boleh pagi saya puasanya sampai asar aja lah, gak kuat. Ya itu bukan puasa namanya. Ya. Atau mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Azan subuh sampai azan maghrib. Ya. Atau fajar sodik sampai azan maghrib. Ya, saya ulangi, rukun puasa ada 2. 1, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, menepati rentang waktu puasa. Ya. Apa maksudnya yang kedua? Maksudnya kamu berpuasa start dari adzan subuh atau fajar sodik, ya, sampai terbenam matahari atau adzan maghrib. Oke, lanjut. Kita lanjut. Sekarang, ya, syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Ya. Syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat mukim. Mukim. M-U-Q-I-M. Mukim. Atau tidak sedang bersafar. Mukim atau tidak sedang bersafar. Bersafar itu bepergian, jauh. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, mampu berpuasa atau tidak sedang sakit. Yang keenam, mampu berpuasa atau tidak sedang sakit. Yang ketujuh, niat. Saya bedah dari awal. Syarat sah puasa yang pertama itu Islam. Kalau 7 niat. Yang ketujuh niat. Yang pertama Islam. Kalau dia bukan muslim atau bukan muslimah, maka tidak sah puasanya. Wajib hukumnya dia seorang muslim atau muslimah. Yang kedua baligh. Baligh itu perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki dengan, ya, tidak harus mimpi basah. Bisa juga dengan tumbuhnya jakun atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Itu. Yaitu atau kata para ulama, usia laki-laki itu baligh itu usia 13 sampai 15 tahun. Ya biasanya SMP kelas berapa? 3 apa kelas 1? Kelas 1 ya, kelas 1 atau kelas 2. Jadi harus baligh. Kalau dia belum baligh, ya, maka tidak sah. Tapi kalau mau latihan boleh, punya adik, jangan kamu lagi puasa adiknya, wah siapa? Dek ngapain puasa dek? Nggak sah tahu, jangan. Ini latihan nggak apa-apa. Tapi tidak sah. Kemudian yang ketiga berakal. Dia itu sehat akalnya. Kalau dia gila nggak wajib puasa, ya. Kalau dia gila atau ada gangguan maka tidak wajib puasa. Kalau masih sehat akalnya maka wajib puasa atau sah puasanya. Yang keempat mukim, tidak sedang safar. Ya misalnya kamu lagi, ya,
safar ke, misal mau ke Rusia lagi perang ya, ya udah ke Jerman aja, ke Jerman. Misal jalan-jalan ke Jerman, ya itu di sana kamu yang lebih baik nggak usah puasa, tapi kalau puasa juga boleh, tapi yang afdolnya tidak usah puasa. Nanti mengqadha ganti di hari lain, karena kamu kena hukum safar atau musafir. Baik, yang kelima suci dari haid dan nifas. Haid tamu bulanan, kalau nifas itu setelah melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan itu kira-kira 40 hari, ya kurang lebih 40 hari itu wanita itu tidak boleh atau tidak sah puasanya. Yang keenam mampu berpuasa, berarti dia sehat ya secara fisik. Ada orang-orang yang ya semoga Allah sembuhkan mereka itu nggak mampu berpuasa, misalnya harus cuci darah dan seterusnya. Ada orang-orang yang kondisinya nggak bisa berpuasa, maka nggak perlu dipaksakan, tidak sah puasa. Dan yang terakhir niat. Ingat, niat itu dari habis taraweh sampai subuh, niat. Ya kalau keyakinan saya cukup niat di dalam hati, cukup. Ya, kalaupun mau dilafalkan, lafalkan pelan-pelan aja deh. Kamu yang dengar gitu, nggak usah. Kan malaikat juga nyatet kan, Allah maha mendengar gitu kan, sudah nggak usah. Tapi memang harus diikrarkan di hati kamu. Ya Allah, besok saya niat puasa Ramadan karena Engkau. Sudah gitu aja. Itu cukup. Tapi kalau lupa boleh di waktu sahur, boleh. Ya, jangan sampai melebihi azan subuh, nggak niat, itu nggak boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup. Kamu sahur buat apa? Puasa kan? Puasa apa? Ramadan. Itu udah cukup. Dengan kamu sahur, kan kamu tuh sahur bukan ngapain mas? Enggak, pagi lagi makan aja kan, nggak mungkin. Ya kan? Pasti kan sahur untuk kata para ulama itu pun dikategorikan bahwa dia niat untuk puasa. Ya wallahu alam. Gitu. Kemudian adapun sunah-sunah puasa, ya sunah-sunah puasa itu saya ringkas aja. Yang pertama, disunahkan menyegerakan berbuka. Ya, jadi ketika sudah azan langsung batalin. Ya, ketika azan maghrib langsung batalin. Ya, ketika azan maghrib, ketika muadzin Allahu Akbar langsung mau batalin. Bagaimana cara berbuka yang baik sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Menggunakan yang pertama yang afdol itu rutab, kurma basah. Rutab, kurma basah. Kalau nggak ada pakai tamer, kurma kering. Nggak ada lagi pakai air putih, tolong jangan es dulu. Ya, air putih dulu. Ya, air hangat boleh. Pokoknya air putih. Nanti dulu, jangan yang manis mbak, air putih dulu mbak, air putih. Ya, karena Rasul biasanya menggunakan kurma basah, kalau nggak ada tamer, kurma kering, kalau nggak ada air putih. Bagaimana caranya? Ini gelas, kamu baca bismillah dulu. Bismillah, minum, baru dibaca doanya. Zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Adapun hadis yang Allahumma lakasumtu apa? Wala rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, hadisnya dhaif. Boleh enggak dibaca pages? Boleh, hanya untuk doa boleh. Tapi tidak boleh dibaca pas berbuka. Ngerti enggak? Karena yang dicontohkan Rasul itu zahabadh dhama. Boleh enggak pages? Karena saya juga kecil di yang saya hafal itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wala rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya hafal itu. Boleh enggak? Kata para ulama boleh. Tapi kamu baca zahabadh dhama'u dulu. Ngerti nggak? Oke, sekarang kita lihat apa artinya. Rasul SAW bersabda, ini doa ini hadisnya milik Abu Daud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abi Daud. Apa artinya zahabadh dhama? Telah hilang dahaga. Kira-kira kalau hilang dahaga itu makan apa minum? Nah makanya Rasul itu pakai kurma rutop. Kurma rutop itu kurma basah, itu kan ada airnya. Nah airnya itu yang apa? Menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Ya, berarti baca doa itu makan kurma dulu apa doa dulu? Makan dulu atau minum dulu. Ya makan kurma dulu, baru kamu baca bismillah ya. Bismillah, makan, baca doanya. Apa doanya? Zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insya. Artinya apa? Zahabadh dhama, telah hilang dahaga, telah hilang haus. Ya, zahabadh dhama wabtallatil uruqu, dan telah basah
kerongkongan. Ya. Setelah basah apa? Kerongkongan. Oke. Berarti kalau atau tenggorokan. Kalau basah pakai air atau pakai makanan? Air atau kurma. Taib. Wa tsabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Ini doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kamu setelah doa itu membaca doa Allahumma lakal hamdu itu boleh. Tapi niatnya baca doa biasa, bukan membaca doa khusus untuk berbuka puasa. Faham tuh? Nah itu. Kemudian tadi dua itu saya kira cukup, termasuk yang sahur, mengakhirkan sahur itu ya. Awas jangan sahur jam 3, jam 2, tapi sahur itu kurang lebih 50 ayat. Baca 50 ayat, kurang lebih setengah jam insyaallah. Ya kurang lebih, kata para ulama setengah jam insyaallah. Jam 4 pas kamu mulai insyaallah cukup. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke pembatal puasa. Boleh tulis? Ada dua lagi, pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Baik itu onani maupun masturbasi. Ya, keluar mani dengan sengaja. Ya. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kamu masukin tangan kamu, ya dicolok-colokin biar muntah. Wah, muntah pagi batal. Nah, ini nggak boleh. Awas. Ya semoga nggak ada ya di sini ya. Yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Walaupun kamu sudah jam 5 keluar haid, maka batal puasanya. Ya, keluar darah haid dan nifas. Yang kelima, menjadi gila atau pingsan. Jangan ketawa. Kok ketawa sih? Gak boleh. Ya kan bisa aja kan kita, nauzubillah min dzalik ya. Maksudnya kalau kamu lihat ada kasus orang gila, kamu jangan paksa puasa, nggak boleh ya. Awas. Sudah. Ya. Yang keenam, ya biasa bucin-bucin ini ya. Makanya tobat. Banyak mantan-mantan bucin itu pada ya kena penyakit isyak, mabuk asmara, dan itu bisa gila. Yang keenam, riddah, murtad. Itu batal puasanya. Riddah atau murtad, keluar dari Islam. Sudah. Ya, oke. Dirga soleh, didengerin. Oke. Yang ketujuh, berniat untuk berbuka. Misalnya kamu buat makar dengan teman-teman kamu, rencana, yuk Kuningan yuk, kita buka di sana. Nah, itu batal, nggak boleh. Awas. Ya, nggak boleh. Sudah berniat. Kita kerja kelompoknya di Sangkanurip aja yuk, sambil batalin yuk. Kan nggak diinget. Ah, itu nggak boleh. Awas, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Yang kedelapan, bahasa Swissnya ngudut, merokok, membatalkan puasa. Ya, merokok itu membatalkan puasa. Termasuk juga vape elektrik. Apa vape? Vape itu, vape itu juga nggak boleh, membatalkan puasa. Termasuk juga shisha. Orang-orang Arab itu pakai shisha, itu juga membatalkan puasa. Nggak boleh. Yang kesembilan, jima, berhubungan suami istri, itu pun membatalkan puasa. Yang kesembilan, jima berhubungan suami istri, itu membatalkan puasa. Kemudian yang ke-10, infus, itu pun membatalkan puasa. Adapun vaksin nggak apa-apa, boleh. Karena tidak mengenyangkan, tidak mengganti asupan makanan. Infus itu membatalkan puasa karena kamu menggantikan makanan. Ya. Wallahu alam, itu ya. Ada 10 yang membatalkan puasa. Adapun kalau inhaler yang dihirup itu nggak ada masalah. Inhaler, bekam, donor darah, obat tetes mata, saya kira nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oke, kemudian terakhir, yang bukan merupakan pembatal puasa. Terakhir, yang bukan merupakan pembatal puasa. Oke, yang pertama,
mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas. Saya ulangi, mengakhirkan mandi besar atau mandi junub hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas. Puasanya tetap sah. Ya, atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas. Puasanya tetap sah. Nomor 2, yang bukan pembatal puasa, berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung. Tapi tolong, buat puasa itu istinsyak itu memang ada hadisnya, wa balik fil istinsyak, disuruh berlebih-lebihan istinsyak, masukkan air ke hidung, hirup, dikeluar lagi. Itu di luar puasa disuruh berlebih-lebihan, karena itu bagus. Tapi kalau puasa cukup sekali saja atau 3 kali maksimal. Karena kadang-kadang air itu bisa masuk ke dalam, ya, melalui hidung itu bisa masuk. Jadi yang kedua, berkumur-kumur boleh, beristinsyak boleh ketika berpuasa, bukan pembatal. Yang ketiga, mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan diri dengan air, boleh. Mandi di tengah hari atau di siang hari puasa atau mendinginkan diri dengan air. Kau mandi air dingin boleh, disiram kepalanya boleh, karena Rasul biasa tabarrud. Tabarrud itu mengguyur kepala dengan air dingin. Rasul kalau haus banget, ngerasa haus, itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengguyur kepalanya dengan air. Ya, tolong ya yang perempuan jangan praktekin di sekolah, basah nanti kerudung ente. Di rumah aja. Laki-laki bisa, laki-laki ya. Bisa. Tolong ya, tolong guyur air. Jangan sampai airnya masuk ke mulut, awas, jangan. Ya jadi jangan disiram terus, ya gitu nggak boleh, awas. Taib. Yang keempat, menyicipi makanan ketika ada kebutuhan. Ini biasa ibu-ibu, ya, menyicipi makanan ketika ada kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan. Jadi kalau di lidah aja nggak apa-apa, cobain. Ya jangan sampai nanti ya kepahitan, keasinan dan seterusnya. Ya. Menyicipi makanan ketika ada kebutuhan, ketika masak, ya ada kebutuhan, pas enggak ini garamnya dan seterusnya, boleh dicobain, tapi di lidah, jangan sampai masuk ke kerongkongan. Ya. Yang kelima, mencium istri, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Oke, yang keenam, memakai parfum dan wangi-wangian, itu juga boleh. Ya. Memakai parfum dan wangi-wangian boleh. Yang ketujuh, menggunakan siwak atau sikat gigi, itu boleh. Menggunakan siwak atau sikat gigi, itu juga boleh. Kemudian yang kedelapan, tadi menggunakan siwak atau sikat gigi. Baik, berikutnya Taib. Yang ke-8, menggunakan celak atau ya sifat mata ya, apa Indonesianya? Sifat mata yang di itu, mata itu. Biasanya perempuan, laki-laki juga boleh. Celak. Apa namanya? Apa? Hah? Sibak, ya. Yang ke-9, menggunakan tetes mata, boleh. Yang ke-10, menggunakan tetes telinga, boleh. Ya. Oke. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga difahami dengan baik materinya, ya.
Itu fikih puasa, tolong difahami, apalagi berkaitan dengan rukun, ya. Difahami, pembatal-pembatal puasa difahami, jangan sampai puasa kita sia-sia. Wallahu alam, itu yang bisa pagi sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mutlak dari saya, yang benar hanya milik Allah. Nasrullah fatun qarib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.